Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di Makin Privat. Ya, kali ini kakak akan membahas TPA kembali ya dengan subbab numerik aritmatika. Oke, kalian semangat ya masih belajarnya ya. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kita langsung saja ke soal nomor 1. Jika ada yang mau mengerjakan terlebih dahulu, silahkan. 200, 100, 450, 800, dan 25. Maka suku berikutnya adalah, ya, kita lihat ya, di sini, ini dikali 2 ya, Dek. Juga kali 2 ya, Dek. Nah, maka ini juga dikali 2. Nah, maka jawabannya 1600. Oke? Nah, ini dibagi 2. Yang bawah tuh dibagi 2. Nah, maka ke sana nanti ketemu ya. 25 bagi 2, 12,5. Oke? Ya, jawabannya itu adalah 1600. Ya, untuk nomor 2, 17, 25. Nah, ini gimana nih? Saya buat kayak gini ya. 17 ditambah 25 itu adalah 42. 25 ditambah dengan 42 itu adalah 67. 42 ditambah 67 itu adalah 109 ya. 67 ditambah 109 itu adalah 176. Maka 109 ditambah 176 itu berapa, Dek? 5, 8, ya. Jawabannya adalah 285. Paham ya? Nah, untuk soal nomor 3, ini ada revisi ya. Seharusnya ini ada lanjutannya ya, 10, 2/3. Ini 21, 1/3. Nah, intinya adalah deret selanjutnya. Oke, saya buat terlebih dahulu ya. 1/3 pecahan biasa, 2/3 ini, maka ini 3 tambah 1 kan 4 ya, 4/3, 8/3, 16/3, 32/3, dan ini 21 ya, Dek. 21 kalikan 3 itu adalah 63 tambah 1, 64/3. Nah, ini kan penyebutnya udah sama semua ya. Lalu kita lihat 1 kalikan 2 itu 2 ya. Ini kali 2 semua nih. Kali 2 hubungannya 16 kalikan 2, 32. 32 kalikan 2 adalah 64. 64 dikalikan 2 itu adalah 128/3. Oke, 128 dibagi 3. 12 bagi 3 itu adalah 4. 8 dibagi 3 itu adalah 2 ya. Sisanya kan 2 ya. 2/3. 42, 2/3. Oke, jawabannya itu adalah D. Next, kita ke soal nomor 4. 216, 125, 64, 27, dan 8. Hubungannya bagaimana, Dek? Kita lihat. 216 itu adalah 6 pangkat 3 ya. 6 kalikan 6, 36. 36 kalikan 6, 216. 125 itu 5 pangkat 3. Ini 4 pangkat 3. 3 pangkat 3. 2 pangkat 3. Maka saya turun sini 1 pangkat 3. Ya, maka jawabannya itu adalah 1. Oke ya. Next, kita masuk ke soal nomor 5. 1, 1, ada 1, 2, 1, 4. Nah, gimana nih, Dek? Kita lihat ya. 1, 4, 1. 1, 2, 1, 1, 1, 1. Nah, jadi ini kita abaikan aja nih. Ini kita abaikan. Oke ya. Otomatis nanti sini kan ada angka 1 di sini. 1 kedua, 1 kalikan 2. 2 kalikan 2, maka 4 dikalikan 2. Jawabannya itu adalah 8 ya. Kita masuk ke soal nomor 7. Berapakah 1/7 ya? 1/7 dari 140,70 ya. Ini kali ya. 141. Saya buat 141 aja. 14 bagi 7 itu kan 2 ya. Lalu ini menjadi 20, 10 dibagi 7 itu adalah 1 ya. 20,1 sekian. Oke ya. Ya, jawabannya apa, Dek? Jawabannya itu adalah D. Nomor 7. Pak Edi memiliki tanah seluas 500 meter persegi. Separuh luas tanah tersebut ditanami pohon jambu
Nah, nanti luas untuk yang pohon jambu itu adalah setengahnya 500 meter persegi. Nah, jika sebuah pohon jambu membutuhkan luas 5 meter persegi, berapakah jumlah pohon jambunya Pak Edi? Oke ya, jadi banyak jambu itu adalah 250, saya bagi dengan 5. 25 bagi 5 itu 5 ya. Maka ada 50 pohon. Oke, jawabannya itu adalah C. Nomor 8, untuk mengisi penuh akuarium membutuhkan 8 ember ya. Oke, Ayu untuk mengisi satu akuarium dia membutuhkan 8 ember ya. Jika Beni memiliki ember yang besarnya hanya setengahnya Ayu. Jadi kalau Ayu itu 8 ember, berarti kalau Beni agar akuariumnya penuh berapa? Ya 16 ember gitu kan? Iya, karena kuantitas air yang berada di ember Beni itu setengahnya Ayu. Begitu guys. Oke, kita pakai logika aja bisa mengerjakan soal ini ya. Jawabannya itu adalah 16 ya. Lanjut ke soal nomor 9. Sebuah mobil dengan kecepatan 90 km per jam menempuh jarak 225 km menuju kota Ki ya. Jika mobil melaju pukul, jadi dia berangkat ya. Berangkat pukul setengah 8 dari kota P ya. P menuju kota Ki. Berangkatnya pukul setengah 8 pagi, maka di kota Ki ini pukul berapa? Nah, berarti kita mencari perjalanannya tuh berapa waktu. Oke. Mencari T itu rumusnya adalah S dibagi dengan V. S-nya berapa? 225. V-nya itu adalah 90 ya. Masing-masing saya bagi dengan 45, 225 dibagi 45 itu adalah 5, 90 dibagi 45 itu adalah 2 ya. Maka 5 per 2 atau 2,5 jam. Oke. Maka nyampe di kota Ki pukul berapa Mbak? 07.30, 07.30 saya tambah dengan 02.30 ya, 2,5 jam. Maka ini 60 menit, ini 7 tambah 2, 9 ya. Maka nyampe di kota Ki itu pukul 10 ya. Jawabannya itu adalah D. Next nomor 10, 0,175 dibagi dengan 5. Bagaimana? Maka saya rubah dulu menjadi 175 kali 10 pangkat min 3 dibagi dengan 5 ya. 17 bagi 5 berapa? 3 ya. 25 bagi 5 itu 5 ya. Jadi ini adalah 35 kali 10 pangkat min 3. Oke. Maka 0,035. Oke, jawabannya itu adalah C. Ya, nomor 11. Bila X lebih besar dari 0 tapi kurang dari 8 dan Y lebih besar dari min 8 tetapi kurang dari 0, maka, nah kita lihat ya. Saya jabarkan dulu aja nih, anggotanya X itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sedangkan anggotanya Y itu adalah min 7, min 6, min 5, sampai dengan min 1. Gitu ya. Apakah X lebih kecil daripada Y? Salah, karena X adalah bilangan positif ya, Y negatif. Apakah X sama dengan Y? Salah juga ya. Apakah X dan Y bilangan positif? Salah. Hanya X yang positif, X bilangan negatif, dan Y bilangan positif. Terbalik ya, salah. Hubungan X dan Y tidak dapat ditentukan. Oke, jawabannya itu adalah E. Ya, kita lanjut ya ke soal nomor 12, bentuk persen 3 per 5. Karena bentuk persen, persentase itu kan artinya 1/100 ya. Maka saya kali berapa biar bawahnya 100, saya kali 20. Maka atas saya kali 20, maka jawabannya 60 per 100, ini artinya 60%. Oke ya? Ya, jawabannya itu adalah, kurang atas ya, ini ya. Jawabannya itu adalah E. Sebuah semangka beratnya menyusut 60%, ya.
setelah diolah menjadi minuman. Oke, berarti kan awalnya otomatis kan 100% ya. Dia menyusut 60% setelah diolah menjadi minuman. Apabila Pak Hasan menjual 250 kg semangka, berapa kuintal semangka semula? Mencari berat semangka semula, maka 250 kg ya, yang sudah diolah, saya kali dengan 100 ya, dibagi dengan, ternyata semangka menyusut 60%, maka 100 dikurangi 60 ya. 250 dikali dengan 100/40. Nah, begini caranya, Dek. 10 bagi 2 itu 5 ya. Ini berarti 2. 250 dibagi 2 itu adalah 125 ya. Maka ini 25 10 12 1 6 25 ya. 625 kg ya. Inilah berat semangka sebelum diolah menjadi minuman. Yang ditanya adalah kuintal. Oke ya. Maka 6,25 kuintal ya. Karena 1 kuintal itu adalah 100 kg ya. Nomor 14, tarif parkir mobil untuk 2 jam pertama adalah 3.000. Jadi ada sebuah mobil dia parkir ya. Ini jam ke. Saya tulis jam ke. Jam ke-1 sama kedua, ini 2 jam pertama itu bayarnya 3.000. Jadi dia 2 jam parkir itu udah ya, 3.000 bayarnya. Dan tarif selanjutnya dihitung per jam. Setelah itu dihitungnya per jam. Jika dia membayar 9.000 untuk parkir selama 5 jam, berarti dia kan parkir 5 jam ya. Maka ini jam ke-3, jam ke-4, jam ke-5. Dan total dia membayar 9.000. Otomatis ini kan jadinya 6.000 ya. 6.000 ditambah 3.000 kan 9.000. Lalu maka tarif setelah 2 jam pertama adalah, nah berapa kan nih tarifnya setelah 2 jam pertama? Kita hitung aja, 6.000 dibagi dengan, kan dihitungnya per jam tarifnya, dibagi dengan 3 ya. Iya, ini berapa Dek? 2.000 ya? Iya, jadi per jamnya itu adalah 2.000. Ya, jawabannya itu adalah C, 2.000 per jam ya kalau di komputernya. Oke, paham ya? Kita bisa lanjut ke soal nomor 15. Suatu pekerjaan memotong rumput dikerjakan oleh mesin pemotong rumput dengan mesin 1, 2, 3. Maka pekerjaan tersebut akan selesai dalam waktu berturut-turut 24, 30, dan 40 menit. Jika ketiga mesin digunakan bersama-sama selama 8 menit, maka pekerjaan memotong rumput selesai berapa bagian gitu ya. Oke, caranya kayak gini, 1/X sama dengan 1/24 ditambah 1/30 ditambah 1/40. Nah, X ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk mereka bekerja bersama ya. Jadi ketiga mesin ini dikerjakan bersama, maka ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas ya. Maka nanti 1/X sama dengan, ini kita samakan penyebutnya ya, 120 ya. 120 dibagi 24 itu adalah 5, ini adalah 4, di sini 3 ya. Lalu saya kalikan silang, 120 sama dengan 5 tambah 4, 9, 9 tambah 3, 12 ya, 12X. Oke, X-nya adalah 10. Artinya, selama 10 menit ini, baru pekerjaan total selesai ya, jika ketiga mesin digunakan bersama-sama. Ternyata mesin itu baru bekerja 8 menit. Jadi berapa bagian nih yang sudah selesai? Tinggal 8/10 ya. Jadi baru 0,8 bagian. Paham ya? Oke, saya lanjut ke soal nomor 16. Jika rata-rata 2, 3, 5 dan Y adalah 5, oke, rata-rata itu rumusnya kan di jumlah. Lalu saya bagi dengan banyaknya suku ya, 4. Oke, rata-ratanya itu adalah 5, maka 5 kalikan 4 ya, langsung aja 2 tambah 3 itu 5.
X plus Y ya. Maka nilai X plus Y adalah 20 dikurangi 5, 15. Persamaan pertama sudah kita dapat. Lalu yang ditanya apa lagi, Dek? Yang ditanya tentukan rata-rata dari ini. Oke, saya cari ya. X bar sama dengan 4 ditambah 5 ditambah 6 ditambah X ditambah Y. Saya bagi dengan berapa ini? 5 ya. 4 tambah 5, 9 tambah 6, 15. 15 ditambah X plus Y dibagi dengan 5. X plus Y itu adalah 15 ya. 15 tambah 15 dibagi 5. 30 bagi 5 itu adalah 6. Oke ya, paham ya?